Ya, cek cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya. Gimana kabarnya semua? Pasti sehat semua ya. Amin. Ya, sebelum dimulai silahkan dibantu tap-tap layarnya. Silahkan dibantu tap-tap layarnya. Yang belum follow silahkan di follow. Dan jangan lupa di subscribe juga YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Oke, kita bahas kali ini penata layanan operasional ya. Penata layanan operasional. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dibantu tap-tap layarnya ya. Kita mulai. Teknik pengolahan proyek yang menggunakan diagram batang untuk menjadwalkan dan memantau kemajuan proyek adalah teknik pengelolaan proyek ya. Teknik pengelolaan proyek untuk menjadwalkan dan memantau kemajuan proyek. Yuk di tap-tap layarnya. Di tap-tap layarnya ya. Betul ya, jawabannya Gantt chart ya, itu menggunakan diagram batang untuk menjadwalkan dan memantau kemajuan proyek. Baru mulai baru mulai ya. Kita baru mulai penata layanan operasional ya. Soal penata layanan operasional. Yuk. Yang baru bergabung di tap-tap layarnya ya, di tap-tap layarnya. Dan di share ke rekan-rekannya ya, di tap-tap dan di share ke rekan-rekannya. Oke, next selanjutnya nomor 62. Salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah adalah sama nggak dengan operator layanan operasional? Oh, beda dong. Beda ya kakaknya ya, beda. Bisa beli, bisa DM ya, Kak J Putri bisa DM. Operator layanan dan penata layanan beda ya. Pengelola umum juga beda, pengelola layanan beda ya, ada sendiri-sendiri ya. Dibantu tap-tap layarnya soal penata layanan ya, kakaknya yang baru bergabung di tap-tap layarnya dan di share ke teman-temannya. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa di subscribe ya. Subscribe YouTube saya, link YouTube-nya ada di bawah profil ya. Buka link bio saya di bawah profil, ada link YouTube-nya. AC. Salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah ya. Jawabannya 62. Masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai ya. Saya baru gabung tentang penata layanan ya Kak Raider, tentang penata layanan operasional. Contoh soal penata layanan operasional ya, yang baru bergabung di tap-tap layarnya dan di share ke rekan-rekannya. Yang ingin soal lebih lengkapnya bisa DM. Untuk soal lebih lengkapnya bisa DM. Yang belum follow silahkan di follow. Kak suka diupload di YouTube nggak? Saya suka ketinggalan. Iya, saya upload ya Kak Aprilia. Bisa cek di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Kapan administrasi perkantoran? Ya setelah ini. Oke, kita bahas pengadministrasi perkantoran setelah ini ya. Selesai soal penata layanan, kita next pengadministrasi perkantoran. Ya, yang belum follow silahkan di follow. Ini soal penata layanan ya. Pengelola layanan operasional besok ya, besok. Oke, besok siang ya. Besok siang stay tune di TikTok saya ya, besok siang. Kalau nggak jam 10 ya jam 1 ya, stay tune di live saya.
Operator layanan dan pengelola layanan beda ya, beda, ada sendiri, soal teknisnya beda. Tapi memang agak mirip-mirip ya, jadi ya stay saja di live saya walaupun formasinya berbeda, itu soalnya mirip-mirip ya. Ikuti saja live-nya ya, di tab-tab layarnya dan di share ke rekan-rekannya ya. Pengarahan dalam manajemen operasional melibatkan A. Menentukan standar kinerja, B. Mengarahkan dan memotivasi karyawan, C. Mengevaluasi hasil kerja, D. Membuat anggaran tahunan, E. Menyusun laporan keuangan. 63 di tab-tab layarnya. Yang betul ya. Semua menjawab B kah? Ya, saya kasih waktu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jawabannya B. Mengarahkan dan memotivasi karyawan. Yuk dibantu tab-tab layarnya. Yang belum follow silahkan di follow. Dan jangan lupa di subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Operator layanan operasional besok siang ya kak. Di Microsoft Excel apa fungsi dari rumus VLOOKUP ya? A. Menghitung total angka dalam sel. B. Menampilkan hasil rata-rata dari rentang sel. C. Mencari data dalam tabel dan mengembalikan nilai terkait. D. Mengurutkan data dalam kolom. E. Membuat grafik dari data yang dipilih. Soal penata layanan operasional ya, yang baru bergabung di tab-tab layarnya dan di share ke rekan-rekannya ya. 64 dari rumus VLOOKUP. Yang menginginkan soal lebih lengkapnya bisa DM ya, bisa DM. Yuk dibantu tab-tab layarnya dan di share ke rekan-rekannya. Jawaban yang betul adalah, terima kasih Kak Satrio ya, terima kasih banyak. Yuk di tab-tab layarnya, yang betul adalah C ya, mencari data dalam tabel dan mengembalikan nilai terkait. Itu fungsi dari rumus VLOOKUP ya. Soal penata layanan operasional ya, penata layanan operasional yang baru bergabung, yuk dibantu tab-tab layarnya dan di-share ke rekan-rekannya soal penata layanan. Oke, next selanjutnya 65. Yang belum follow silahkan di follow, masih ada tanda plus berarti belum di follow ya. Di tab-tab layarnya dan di-share ke teman-temannya. Ya, ini soal penata layanan operasional ya, yang baru bergabung di tab-tab layanan. Terima kasih Kak Devi. Terima kasih banyak ya, semoga rezekinya semakin lancar. Resiko yang tidak dapat dihindari dan harus diterima sebagai bagian dari pengambilan keputusan dikenal sebagai A. Resiko terukur, B. Resiko residual, C. Resiko bawaan, D. Resiko yang dapat dikendalikan, E. Resiko yang dapat diasuransikan. Soal penata layanan operasional ya. Soal penata layanan operasional yuk di tab-tab lainnya. 64 jawabannya C. Mengembalikan nilai terkait rumus VLOOKUP ya. Ya, yang baru bergabung di tab-tab layarnya dan di-share ke rekan-rekannya agar temannya tidak tertinggal soal penata layanan ya. Soal penata layanan operasional, peraturan operasional ada, bisa DM ya. Kak Sep ya, Kak Sepika, Kak Sepnita ya, bisa DM untuk info selengkapnya tentang soal P3K teknis, bisa DM. 65 jawabannya apa ya? Apa itu jawabannya yang betul? Residual. Resiko residual ya, jadi resiko residual itu tidak dapat dihindari ya, harus diterima sebagai bagian dari pengambilan keputusan ya, disebut resiko residual. Oke, di tab-tab layarnya dan di-share ke teman-temannya. Nomor 66.
teknis penata layanan ya, penata layanan operasional. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil ya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Yang suka ketinggalan live bisa putar ulang videonya di YouTube saya. Bisa putar ulang videonya di YouTube saya. Soal ini di YouTube ya, betul Kak Aprilia ya. Ya, bisa putar ulang di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil ya, bisa dicek, cek. Jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan tentang soal P3K teknis. Ya, dari perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, fungsi utamanya adalah ya, fungsi utamanya apa ya? Ya, Microsoft Word yang betul membuat dan mengedit dokumen teks. 66B bebek ya, di tab layarnya dan di share ke teman-temannya. Oke, 67. Apa peran utama teknologi dalam pengelola layanan operasional? A. Meningkatkan biaya operasional. B. Mengurangi keterlibatan pelanggan secara langsung. C. Mempercepat proses komunikasi. D. Menurunkan kualitas produk layanan. E. Membatasi inovasi pegawai. 67. Ya, 67 jawabannya apa? Jawabannya ya di tab layarnya, Jika dirasa bermanfaat, bagikan live saya ke rekan-rekannya ya, di share ke teman-temannya agar temannya tidak tertinggal soal penata layanan. Administrasi perkantoran selesai penata layanan ya, selesai soal penata layanan, kita next pengadministrasi perkantoran. Ya, yang betul jawaban 67 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Ya, C. Mempercepat proses komunikasi. 67C cicak ya. Betul, jawabannya mempercepat proses komunikasi. Itu peran utama teknologi dalam pengelola layanan operasional. Next, 68. Soal peranata komputer ada. Untuk selengkapnya bisa DM ya. Untuk selengkapnya tentang soal P3K teknis bisa DM. Dalam konteks pengelolaan layanan operasional, apa yang dimaksud dengan SLA? Service Level Agreement ya. Service Level Agreement, Kak ini penata layanan atau pengelola? Jawab penata layanan ya, penata layanan. Ya, kalaupun soalnya mirip-mirip ya, memang tempatnya juga di kantor ya. Dan secara langsung pun secara langsung pun pekerjaan kita ya, memang kadang kita membantu teman ya, membantu teman yang belum selesai pekerjaannya, seperti itu kan ya sehari-hari kita ya kalau di kantor kan. SLA apa itu SLA? Ini soal penata layanan. Iya, pasti di up ya, pasti di up ya, kakaknya bisa cek di YouTube saya. Ya, SLA, apakah itu? Apa yang dimaksud dengan SLA? SLA. Ya, jawaban yang betul adalah 5, 4, 3, 2, 1 A. Jawabannya A. Perjanjian antara perusahaan dan pelanggan tentang tingkat layanan yang akan diberikan ya. Itulah yang dimaksud dengan Service Level Agreement ya. Oke, di tab layarnya dan dibantu share ke teman-temannya ya, agar temannya tidak tertinggal tentang soal penata layanan. Soal penata layanan operasional.
Soal selanjutnya, di Microsoft Word apa fungsi dari fitur track change? Track change 67. Oke, kita spellkan 67 jawabannya C. Mempercepat proses komunikasi. Yuk di tab-tab layarnya, yang menginginkan soal lebih lengkapnya bisa DM ya. Untuk info selengkapnya bisa DM ya, kakak-kakaknya bisa DM. Track change. Apakah itu track change? Ya, jawaban yang betul adalah 5, 4, 3, 2, 1. Berapa soal? Ya, biasanya kita 30 soal saja ya. Spill 30 soal saja. Kakak-kakaknya yang menginginkan soal lebih lengkapnya bisa DM. Kita next selanjutnya 70. Ya, dibantu tab-tab layarnya dan di-share ke teman-temannya ya. Agar teman-temannya tidak tertinggal soal penata layanan operasional yang baru bergabung ya di tab-tab layarnya. Terima kasih Kak Min Sugara, terima kasih banyak. Contoh barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat eksklusivitas rendah tetapi rivalitasnya tinggi adalah Jawabannya rivalitasnya tinggi adalah ya di tab-tab layarnya dan di-share ke rekan-rekannya. Yang belum follow silahkan di follow. Soal penata layanan operasional ya. Soal penata layanan operasional yang baru bergabung di tab-tab layarnya dan di-share ke teman-temannya. Jawaban yang betul adalah 5, 4, 3, 2, 1. Udara bersih. Ya, 70 jawabannya udara bersih. Ya, dibantu tab-tab layarnya dan di-share ke teman-temannya. 71 selanjutnya. Ini soal penata layanan operasional pengadministrasi perkantoran. Setelah ini ya, selesai penata layanan kita next pengadministrasi perkantoran. Administrasi perkantoran belum, tenang ya. Selesai soal ini ya, soal penata layanan, kita next pengadministrasi perkantoran ya, dibantu tab-tab layarnya. Perpanjangan SIM sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Samsat Digital. Pelayanan ini termasuk prinsip apa ya? A. Sistem manajemen publik. B. Teknologi. C. Jaringan. D. Manajemen digital. E. Software. Ya, dibantu tab-tab layarnya dan di-share ke teman-temannya. Nomor 71 jawabannya yang betul A. Sistem manajemen publik. Oke, jawaban nomor 71 A. Sistem manajemen publik itu ya, pelayanan aplikasi Samsat Digital. Ya, termasuk prinsip sistem manajemen publik. Soal teknis penata layanan operasional. Yang baru bergabung di tab-tab layarnya dan di-share ke teman-temannya ya. Yang belum follow silakan di-follow. Jika masih ada tanda plusnya berarti belum di-follow. Ya, tinggal diklik saja. Yang kelewatan live-nya bisa putar ulang di YouTube saya ya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil ya. Operator layanannya besok lah. YouTube saya bisa putar ulang di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bio di bawah profil ya. Kakaknya klik beranda saya, terus di bawah profil ada link YouTube-nya. Tinggal diklik saja langsung terhubung dengan YouTube saya. Praktis banget ya. Nggak perlu cari-cari nanti salah alamat ya. Tinggal klik link YouTube saya.
Kapan diupload? Besok. Ya besok ya. Biasanya saya habis live itu langsung tidur loh ya. Iya besok, sabar ya, sabar. 72. Apa yang dimaksud dengan pengelola layanan operasional? A. Proses mengelola stik barang. B. Proses mengelola layanan pelanggan. C. Proses mengelola sumber daya manusia. D. Proses mengelola produksi barang. E. Proses mengelola resiko perusahaan. Ya, nomor 72 jawabannya apa ya? Apa? B, C, B. Ya, jadi jawaban yang betul adalah yang 5, 4, 3, 2, 1. B, betul. Proses mengelola layanan pelanggan itu ya, yang dimaksud dengan pengelola layanan operasional. Ini soal penata layanan ya. Kalaupun ada kata-kata pengelola layanan operasional ya, memang tempatnya kan di kantor ya, jadi soalnya mirip-mirip ya. Pengaduan dari pelaksana layanan operasional perlu didukung. Nah, baru gabung tenaga penata layanan ya, pengadministrasi perkantorannya setelah ini ya. Setelah ini selesai penata layanan, kita next ke pengadministrasi perkantoran. 71 ya, saya sepilkan sebentar ya. Cek 71. Sistem manajemen publik ya. Prinsip sistem manajemen publik ya, menggunakan aplikasi Samsat digital ya, tap di tap layarnya. 73 ya, next. Pengaduan dari pelaksana layanan operasional perlu didukung. A. Laporan. B. Dokumen. C. Kesaksian. D. Penanggung jawab. E. Pelaksana. Soalnya bisa diakses di YouTube ya, bisa diakses di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Pengelola layanan operasional sama tidak sama penata layanan operasional. Pengelola layanan beda ya, penata layanan beda, ada sendiri. Cuma kadang memang ada yang mirip-mirip ya, sebagian soal ada yang mirip-mirip. Ya, di tap layarnya. Pengaduan dari pelaksana layanan operasional perlu didukung apa ya? Ya, jawaban yang betul adalah dokumen. 73 dokumen. Perlu didukung menggunakan dokumen maksudnya ya. Apakah ini soal penata layanan operator? Ya, penata layanan operasional ya. Operator layanan sendiri ada sendiri. Penata layanan pranata komputer ada sendiri ya. Penata layanan ada sendiri, pranata komputer ada sendiri. Sebelum kelas boleh di SS dulu dari nomor 1. Waduh, kakaknya nanti bisa cek di YouTube saya ya. Waktunya nggak cukup, mohon maaf ya, waktunya nanti nggak cukup, kita harus lanjut ke pengadministrasi perkantoran bergantian ya. Waktunya tidak cukup, mohon maaf ya. Kalau dari nomor 1 nggak mungkin ya. Di tap layarnya. Gaya kepemimpinan yang membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri adalah, ya, semangat di tap layarnya dan dibagikan ke teman-temannya. 74 gaya kepemimpinan yang membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri. Yang mana ya? Yang mana jawabannya? Jawabannya keputusan untuk bertindak secara mandiri yang betul adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawaban yang betul laissez-faire. Ya, betul, C. Laissez-faire itu membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri. Ya, dibantu tap layarnya. Yang bukan menjadi tujuan dari pengelola layanan operasional di bawah ini adalah
ya, yang bukan menjadi tujuan dari pengelola layanan operasional. Ulang 74 Syawal. Terima kasih Kak Syawal ya, semoga rezekinya semakin melimpah. 74 jawabannya C. Laziswet. Sudah ya. Yang baru bergabung bisa cek di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil ya. Buka beranda saya di bawah profil. Link YouTube-nya sudah tersedia, tinggal diklik saja. Terima kasih Bunda Miss ya. Di tap-tap layarnya dan di-share ke rekan-rekannya ya. 75 bukan tujuannya ya, bukan tujuan pengelola layanan operasional, mengurangi biaya. Ya, mengurangi biaya produksi itu bukan menjadi tujuan dari pengelola layanan operasional. Next 76. Ya, dibantu tap-tap layarnya dan di-share ke rekan-rekannya. Setelah ini kita next pengadministrasi perkantoran ya. Stay tune di live saya sampai 8:30. Oke, konsep dasar manajemen operasional mengacu kepada apa ya jawabannya? Jawabannya ini soal penata layanan operasional ya. Kakak yang baru bergabung bisa cek di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil ya. Klik beranda saya lalu lihat di bawah profil ada link YouTube-nya. Ya, penata layanan operasional, ini penata layanan operasional. Betul, jawabannya A. Pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi. Iya, A, betul. Semangat ya, sebentar lagi tes ya. Tesnya kapan nih? Sudah pada dapat tempatnya kan? Sudah pada dapat lokasinya kan ya? Sudah dapat lokasi ujiannya kan ya? Semangat belajar. Seminggu lagi ya, semangat ya. Kebanyakan di Surabaya ya tesnya ya. Pengorganisasian dalam manajemen operasional melibatkan A. Mengembangkan rencana anggaran tahunan, B. Mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab, C. Mengukur kinerja operasional, D. Menentukan target penjualan, E. Melakukan analisis SWOT. Waduh, yang Bandung itu berarti asalnya Bandung ya, kalau di Bandung ya. Nah, kalau dari Jatim nggak mungkin ya, masa ke Bandung ya? Apa memang pilih penempatan yang di Bandung? Waduh, kan jauh banget. BBB mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab. Wow, Makassar ya, salam Makassar. Kita dari Jatim ya. Kita dari Jawa Timur. Pengaturan dan 77 jawabannya bentar. Soal penata layanan operasional ya. Wow, salam Sumatera Barat ya, kakaknya jauh-jauh ya. Di sana pasti sudah malam ya, jam 9 lebih ya. Jawabannya apa? Mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab. Yang betul biar Kalimantan Tengah ya. Oke, jauh-jauh. Pasti sudah malam banget ya. Semangat. Masih pada semangat ya, walaupun sudah malam di sana ya. Sampai soal 90 ya, ini sampai nomor 90. Oke, next selanjutnya 78. Terima kasih Kak Bucat. Ya, langkah pertama dalam proses perencanaan operasional adalah A. Menentukan anggaran operasional, B. Menetapkan tujuan dan sasaran, C. Mengalokasikan sumber daya, D. Mengevaluasi hasil operasi, E. Mengembangkan prosedur operasional. Salam dari Aceh ya, salam. Wassalamualaikum. Nomor 78 langkahnya B.
Ya, banyak yang menjawab B ya. Agak ngelek ini B. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe YouTube saya, link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Betul, sepil 76 B ya, betul. Menetapkan tujuan dan sasaran. 76 ini nama jarum ya. Jarum 76 A. Oke, sudah ya. Next selanjutnya 78, menetapkan tujuan dan sasaran. Menetapkan tujuan dan sasaran. Oke, 79. Ya, yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa di subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Operator layanan. Apa bedanya formasi operator layanan operasional dan operator penata layanan? Operator layanan operasional sama penata layanan ya maksudnya. Kalau setahu operator layanan sendiri, penata layanan sendiri ya. Mudah sekali ini ya, amin. Ada yang mudah, ada yang gampang ya. Ada yang mudah, ada yang gampang. Ada yang mudah, ada yang sulit ya. Ketika Dito melakukan tugasnya untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor pemerintahan, terjadi sangat ricuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang belum setuju untuk dipindahkan, kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkannya dan ada bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan disebut dispensasi ya. Ya, sama-sama. Ya, dispensasi, betul. Jawabannya B ya. Yang betul jawabannya B, bebek ya. Yang menginginkan soal lebih lengkapnya bisa DM ya kakak-kakaknya. Yang ingin soal lebih lengkapnya bisa DM dispensasi, betul. Iya, Ning kalau di sini Mbak ya. Ning itu Mbak ya kalau di sini ya. 80. Teman Budi menjadi iri karena Budi bisa mendapatkan remunerasi tersebut. Terima kasih Kang Manu, semoga rezekinya semakin melimpah ya. Mendapatkan remunerasi tersebut, Budi pun memberikan dukungan dan berbagi ilmu kepadanya agar ia juga mendapatkan hal yang sama sesuai bidang yang ia tekuni. Beberapa bulan setelah itu temannya membukti kepada atasannya telah berhasil memenuhi target yang diberikan perusahaan. Lalu ia diberikan kompensasi dari perusahaan dengan tujuan pemberian itu untuk soal penata layanan ya, di tab-tab layarnya dan di-share ke teman-temannya ya, agar temannya tidak tertinggal soal penata layanan. Ya, terima kasih. Jawabannya kepuasan kerja. C, kepuasan kerja itu ya. Kan diberikan kompensasi dari perusahaan dengan tujuan pemberian itu untuk kepuasan kerja. Betul. Hati-hati ya, jangan terjebak ya. Cara nonton ulang gimana ya? Cek beranda saya di bawah profil ada link YouTube-nya. Link YouTube-nya sudah tersedia di bawah profil, tinggal diklik saja langsung terhubung dengan YouTube saya. Iya, hati-hati ya sama soal cerita-cerita seperti ini ya. Biasanya memang menjebak ya. Enak, selanjutnya 81. Iya, semangat. Semoga di sini nilainya bagus semua ya. Dan pasti lolos. Penata layanan, iya ini penata layanan. Setelah ini kita next pengadministrasi perkantoran. Salah satu keuntungan utama dari kepemimpinan partisipatif adalah A. Pengambilan keputusan yang cepat tanpa melibatkan orang lain. B. Mengurangi keterlibatan anggota tim dalam proses keputusan. C. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim.
D. Mengurangi kebutuhan untuk umpan balik dari anggota tim. E. Meminimalkan tanggung jawab pemimpinnya. C. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim, ya. Salah satu keuntungan utama dari kepemimpinan partisipatif. Ya, di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Betul, jawaban yang betul C. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa subscribe juga YouTube saya. Link YouTube-nya sudah tersedia di bawah profil, tinggal diklik saja. Soal penata layanan, ya, penata layanan. Untuk selanjutnya kita next pengadministrasi perkantoran. Terima kasih banyak Kak Rahmi, ya, terima kasih banyak. 80, terima kasih Kak Tas Impor, ya, terima kasih. 82. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Mulai live dari jam berapa Kak? Tadi jam 8 kurang seperempat, ya. Ya, betul. Yang betul jawabannya adalah C. Di sini hujan terus, ya, dari siang, ya. Gimana di sana? Apakah hujan ataukah terang benderang? November ini sering hujan. Apakah setiap hari live? Insya Allah, ya. Insya Allah, doakan saya sehat selalu agar setiap hari live, ya. Bandar Lampung hujan seharian, ya, sama, hampir sama sini dari tadi hujan. Iya, siap. Bukit Tinggi juga hujan, iya. Ini memang November ini musimnya hujan, ya. Ya, di tap-tap layarnya. Bagaimana integrasi antara aplikasi email dan kalender dapat meningkatkan produktivitas? Amin, semoga di sini sehat semua juga, yang nonton live sehat semua. Adanya kesamaan. Tap, di tap, ya, di tap layarnya, di tap terus sampai jempolnya keriting, ya, di tap terus. 83 apa ya jawabannya? Jawabannya di Papa juga hujan Kak, sampai sekarang enak badan, biar lagi sakit tetap semangat belajar. Iya, sebentar lagi karena tes, ya, kita harus tetap semangat walaupun hujan menerjang, walaupun badai. Mengelola dan menjadwalkan pertemuan dengan otomatisasi, ya, 83B bebek. Ya, di tap layarnya. Yang belum follow silahkan di follow. Sepil 82. Oke, C, ya, adanya kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Ya, jangan lupa juga di subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil, ya. Bisa putar ulang videonya di YouTube saya. Oke, 84. Ini soal penata layanan operasional. Soal penata layanan operasional, ya. Evaluasi kinerja pegawai di instansi pemerintah umumnya dilakukan untuk apa? A. Memberikan promosi pada semua pegawai. B. Memberikan penalti pada pegawai yang tidak berkinerja baik. C. Menilai pencapaian pegawai berdasarkan tugas yang diberikan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. D. Menghitung anggaran tahunan untuk gaji pegawai. E. Menentukan jumlah bonus pegawai untuk menjalankan rencana kegiatan. Kak, kapan live penata operator layanan, ya? Penata layanan, ini penata layanan, ya. Ini penata layanan, ya, kakaknya, ya. Kakaknya baru bergabung, Kak, ya. Di-share ke teman-temannya, ya. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil, ya. Di YouTube bisa putar ulang videonya. Bisa putar ulang video saya di YouTube. Menilai
pencapaian pegawai berdasarkan tugas yang diberikan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Ya betul, jawabannya si cicak ya. Cicak-cicak di dinding ya, ditap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Jawabannya C, Kenex 85. Soal penata layanan, nama YouTube-nya Miss Uul juga ya. Bisa cek itu link YouTube saya di bawah profil ya. Cek link YouTube saya di bawah profil. Live tiap jam berapa? Jam 8 malam ya. Jam 8 malam itu ya jam 8 kurang seperempat kayak gitu ya. Kadang juga jam 8 lebih itu ya, tergantung, kadang saya ketiduran. Ya ditap-tap layarnya 85. Kontrol chat, kontrol ya pakai R. Kak, ini soal teknis penata layanan. Iya, penata layanan. Ya C ya, iya jawabannya C, kontrol chat. Untuk memastikan kualitas produk dengan membandingkan output terhadap standar yang telah ditetapkan. Ya, ditap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya yang baru bergabung. Ya, silakan di-follow yang belum follow. Jangan lupa di-subscribe juga YouTube saya. Link YouTube-nya di bawah profil ya. Cek beranda di bio bawah profil ya. Setiap tahun perusahaan. Itu apa ya, Ning? Itu nikah maksudnya ya, maksudnya nomor 86 sama nggak dengan operator layanan operasional? Beda ya, ada sendiri, cuma mirip-mirip lah, ada yang mirip soalnya. Setiap tahun perusahaan berguna mengadakan seminar untuk menambah wawasan dan ilmu baru tentang teknologi. Bila sebagai PIK, terima kasih Kak Hasna. Kegiatan tersebut menginformasikan kepada seluruh pegawai wajib untuk mengikuti seminar tersebut dan dilanjutkan pelatihan kompetensi yang berguna untuk kenaikan level kinerja KPI. Kemudian dilanjut dengan acara hiburan agar tidak tegang dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Dari kasus tersebut, aspek-aspek perencanaan SDM meliputi pengadministrasi perkantorannya setelah ini ya. Kita next setelah ini. Nomor 8 belum saya toto ya, 80. Waduh, kejauhan ya kakaknya. Bisa nanti cek di YouTube saya ya. Cek di YouTube saya setelah saya share. Nomor 80. Kejauhan ya kalau kembali ke 80. Aduh, kakaknya nanti bisa cek di YouTube saya ya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil ya. Yang merasa tertinggal bisa cek di YouTube saya. Ya, khusus tersebut aspek-aspek perencanaan SDM meliputi C ya. YouTube-nya sudah ada di bawah profil. Cek beranda saya ya, beranda saya di bio bawah profil. Tinggal diklik saja linknya ya, langsung terhubung. Perencanaan program mengikuti pengembangan dari rencana kepegawaian 86C. Cicak ya, cicak. Bimbelkah di rumah khusus? Belum ada ya, kalau seperti itu belum ada. Tapi kakaknya mau dapat soal lebih lengkapnya bisa DM ya. Untuk mendapatkan soal lebih lengkapnya bisa DM. Jadi tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya ya. Nomor 87. Apa keuntungan utama menggunakan aplikasi manajemen proyek seperti Microsoft Project ya? Keuntungan utama menggunakan aplikasi manajemen proyek seperti Microsoft Project: A. Mengirim pesan instan kepada tim. B. Membuat dokumen teks. C. Mengatur database pelanggan. D. Mengedit foto dan video. E. Mengelola dan memantau jadwal proyek serta sumber daya. Jawabannya yang tepat 87. Yuk ditap-tap layarnya. 87 jawabannya adalah yang betul.
Yang betul mengelola dan memantau jadwal proyek serta sumber daya. Betul, banyak yang betul ya. Alhamdulillah, pintar semua. Semoga semuanya lolos dengan nilai terbaik. Soal operator layanan operasional besok siang ya, besok siang ada sendiri ya. Tapi soalnya kan mirip-mirip ya, mirip-mirip stay tune di lab saya ya. Stay tune di lab saya walaupun beda formasi, soalnya mirip-mirip dikit lah, ada yang sama kadang. Membuka lembar kerja baru dapat menggunakan tombol pintasan ya, control and new ya. Ya betul, jawabannya yang betul A, kontrol plus N. Ya kan, betul jawabannya A. Nah, selanjutnya 89. Berikut daftar naskah dinas khusus, yakni untuk formasi apa penata layanan operasional ya, baru gabung ini pengadministrasi perkantorannya setelah ini ya. Selesai ini, kurang satu soal, kita next pengadministrasi perkantoran. Terima kasih Kak Azura, baik banget ya, alhamdulillah. Di tap layarnya di share ke teman-temannya. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa di subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Delapan puluh sembilan, jawabannya A. Nota dinas disposisi instruksi 89A. Yuk di tap layarnya dan di share ke teman-temannya. Nota dinas disposisi instruksi ya. Berikut daftar naskah dinas khusus ya, itu termasuk dinas khusus. Apakah di jawabannya A89 ya, yang baru bergabung di tap layarnya dan di share ke teman-temannya ya. Walaupun beda formasi, ini soal penata layanan operasional, tetap bisa stay tune ya. Bisa terus mengikuti live ya. Kadang soalnya mirip-mirip walaupun beda jabatan. Dan jangan lupa di subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil. Cek beranda saya di bawah profil, ada link YouTube-nya. Jenis sistem informasi manajemen yang berfokus pada pengelolaan data dan informasi untuk keputusan strategis adalah ya, ini soal terakhir ya. Selanjutnya kita next pengadministrasi perkantoran. Apa itu? DBMS, EIS, HRIS, PMS, AIS 90. Jawabannya ya, di tap layarnya dan di share ke teman-temannya. Yang menginginkan soal lebih lengkapnya bisa DM, kakak-kakaknya bisa DM. Jawabannya EIS ya, sistem informasi eksekutif ya, EIS. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Untuk putar ulang videonya bisa di YouTube saya. Link YouTube-nya sudah saya sematkan di bawah profil ya. Oke, kita kirim ya, bisa cek skor juga. Nah, sangat worth it ya pakai Google Formulir ini. Lihat skor dan kunci jawabannya. 145 dari 50. Paling ada yang tidak aku jawab ya tadi. Mungkin ada yang tidak aku jawab tadi atau kelewatan ya. Oh, ini tadi ya, udara bersih. Tadi kan aku jawab udara bersih ya, cuma paling keliru mencet ya. Biasa tadi jempolnya keriting ya gitu ya, salah ngeklik ya. Ya, buat pembelajaran juga ya, buat bisa diambil hikmahnya juga nanti pas tryout. Hati-hati yang ngekliknya ya, jangan sampai kayak saya gini ya, kita jawab A mencet D kayak gitu ya, jadi salah ya. Ini bahaya banget ini ya, bahaya banget. Mau jawab A tapi ngeklik D, aduh gimana ini. Pelan Bu, aku mau screenshot. Iya
Ya, kayaknya yang menginginkan soal lebih lengkapnya bisa DM ya. Beda loh ya. Hanya membaca itu beda ya sama mengerjakan soal. Kalau mengerjakan soal ini kita lebih tahu kemampuannya sampai mana ya. Jadi kita tahu kemampuan kita sebatasnya sampai mana dan bisa mengevaluasi hasil mengerjakan soalnya ya. Seperti itu bisa DM ya. Untuk info selengkapnya soal bisa DM. 70 itu yang benar udara bersih. Aku jawabnya ini ya jawabannya. Ekskludabilitas rendah kan? Oh iya betul jawabannya emang ya, sumber air ya. Itu kan ekskludabilitas rivalitasnya tinggi ya. Kalau udara bersih itu rivalitasnya juga rendah, ekskludabilitas rendah, rivalitas rendah. Itu udara bersih, benar jawabannya Iya betul jawabannya 70 itu Sumber air bawah tanah itu rivalitasnya tinggi. Soal penata layanan operasional. Ya, kita next pengadministrasi perkantoran ya. Setelah ini kita next pengadministrasi perkantoran ya. Penata layanannya sudah dulu ya, lanjut besok lagi. Setiap hari kita live. Iya, setelah ini pengadministrasi perkantoran. Oke, kita next pengadministrasi perkantoran ya. Setiap hari live jam 8 sama-sama. Iya sama-sama. Pengadministrasi perkantoran selanjutnya. Di manakah kamu pengadministrasi